Salam saudara-saudara, selamat hari Minggu bagi kita sekalian. Bapak, Ibu, anak sekolah Minggu, remaja dan Bapak sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kita masuki Minggu Kantate. Artinya, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita, marilah kita berdoa dalam hati kita sejenak. Amin. Dengan topik minggu kita hari ini, menyanyikan keselamatan bagi Tuhan. Marilah kita memuliakan nama Tuhan dengan menyanyikan lagu Kidung Jemaat nomor 17. Di dalam nama Allah Bapa dan di dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan di dalam nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Haleluya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, firman-Mu mengatakan bahwa kami menderita dan mati bersama-sama dengan anak Yesus Kristus Tuhan kami, supaya kami bersama dengan Dia di dalam kemuliaan. Ajarlah kami menuruti kehendak-Mu, teguh dalam iman serta penuh pengharapan akan kebangkitan dan kemuliaan yang kelak. Tuhan berikan kepada orang yang percaya kepada-Mu. Amin. Betapa banyak berkat yang kita terima dari Tuhan setiap hari, rahmat-Nya tidak putus-putusnya.
Mari kita angkat pujian dengan menyanyikan lagu Tuhan Betapa Banyak. Saudara-saudara terkasih, marilah mendengarkan hukum Tuhan bagi kita pada hari Minggu ini, yaitu dari titah yang ke-6 beserta artinya. Kita harus takut, artinya kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita menyakiti serta membahayakan hidup tetangga kita. Melainkan kita harus bersahabat dan membantu kebutuhan hidup mereka. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita berdoa bersama-sama memohon kekuatan untuk melakukan hukum. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Saudara-saudara, pada minggu kantate ini kita tunduk dan bersembah sujud atas hadirat Allah yang Maha Kudus. Kita telah mendengar hukum Taurat Tuhan pada Taurat yang ke-6. Bagi orang yang percaya, Yesus telah bangkit untuk menyelamatkan kita. Janganlah membahayakan hidup sesama manusia. Kasihanilah manusia dan bantulah mereka. Mari kita bernyanyi dari lagu 33 Satam berapa? Supaya ku
Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, marilah sejenak merenung dan berdoa di hadapan Allah. Bermohonlah atas dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu, kami mohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia tetap mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Segala kemuliaan bagi Allah tempat yang maha tinggi. Amin. Saudaraku, sungguh mulia rahmat Tuhan buat kita umat manusia. Diberikan kepada kita anak yang tunggal untuk menyelamatkan manusia dari kuasa kegelapan. Mari kita menyanyikan lagu. Epistel diambil dari Ulangan 31 14 sampai ayat 22. Marilah kita baca dan dengarkan firman Tuhan yang menjadi epistel untuk minggu kita hari ini, yang tertulis dalam Alkitab Ulangan 31 14 sampai 22. Kita baca secara bergantian. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya sudah dekat waktunya bahwa engkau akan mati. Maka panggillah Yesus dan berdirilah bersama-sama dengan dia dalam kemah pertemuan, supaya aku memberi perintah kepadanya. Lalu pergilah Musa dan Yosua berdiri dalam kemah pertemuan.
Dan Tuhan menampakkan diri di kemah itu dalam tiang awan. Dan tiang awan itu berdiri pada pintu kemah. Tuhan berfirman kepada Musa, ketahuilah, engkau akan mendapat pemberhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, dan bangsa ini akan bangkit dan berjin dengan mengikuti Allah asing yang ada di negeri kemana mereka akan masuk. Mereka akan meninggalkan aku dan mengingkari perjanjianku yang kuikat dengan mereka. Pada waktu itu murkaku akan menyala-nyala terhadap mereka. Aku akan meninggalkan mereka dan menyembunyikan wajahku terhadap mereka, sehingga mereka termakan habis dan banyak kali ditimpa malapetaka serta kesusahan. Maka pada waktu itu mereka akan berkata, bukankah malapetaka itu menimpa kita? Oleh sebab Allah kita tidak ada di tengah-tengah kita. Tetapi aku akan menyembunyikan wajahku sama sekali pada waktu itu, karena segala kejahatan yang telah dilakukan mereka, yakni mereka telah berpaling kepada Allah lain. Oleh sebab itu, tuliskanlah nyanyian ini dan ajarkanlah kepada orang Israel. Letakkanlah di dalam mulut mereka, supaya nyanyian ini menjadi saksi bagiku terhadap orang Israel. Sebab aku akan membawa mereka ke tanah yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka, yakni tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Mereka akan makan dan kenyang dan menjadi gemuk, tetapi mereka akan berpaling kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Aku ini akan dinista mereka, dan perjanjianku akan diingkari mereka. Maka apabila banyak kali mereka ditimpa malapetaka serta kesusahan, maka nyanyian ini akan menjadi kesaksian terhadap mereka. Sebab nyanyian ini akan tetap melekat pada bibir keturunan mereka. Sebab aku tahu niat yang dikandung mereka pada hari ini, sebelum aku membawa mereka ke negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada mereka. Maka Musa menuliskan nyanyian ini dan mengajarkannya kepada orang Israel. Demikian firman Tuhan, epistel buat kita untuk hari ini. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta melakukannya. Amin. Kita, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kini kita akan menyaksikan imam kepercayaan kita. Marilah terlebih dahulu menyanyi dari lagu Ikut Kau.
bersama-sama dengan saudara-saudara kita seiman di seluruh dunia ini, marilah kita mengaku iman percayaan kita. Kita sama-sama mengucapkan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Wali langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan mati, dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Firman Tuhan kita pada minggu hari ini diambil dari Wahyu 12 10 sampai 12. Wahyu 12 ayat 10 sampai 12. Wahyu 12 ayat 10 sampai 12. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita, yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah, hai sorga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Kita bernyanyi, mengumpulkan persembahan.
Tuhan bimbing aku di jalanku, sehingga ku selalu bersamamu. Engganlah ku melangkah setapakku, apabila kau tak ada di sampingku. Inilah hatiku dirahmati, dan buatlah batinku tenang teduh dekat kakimu saja. Ku mau rela dan tidak ragu-ragu ku Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersujud kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Marilah kita terima berkat dari Tuhan. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan beri kita damai sejahtera. Amin.
Iya.